Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Asraf dari kelas 11 MIA 3 nomor urut 2 akan membacakan bagian A, perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan. Menurut Ahmad Al-Uzairi, pemerintahan Bani Abbasiyah dapat menjadi 4 periode. Perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah terjadi pada periode yang pertama. Periode pertama ini disebut dengan periode pengaruh dari Persia. Periode ini dianggap sebagai zaman keemasan dinasti Abbasiyah. Hal ini disebabkan keberhasilannya dalam memperluas wilayah kekuasaan. Adapun periode kedua merupakan pengaruh Turki. Diawali dengan meninggalnya Khalifah Al-Wasik dan berakhir ketika keluarga Buwayhi bangkit memerintah pada tahun 847 sampai 930 Masehi. Selanjutnya periode ketiga bangkitnya dinasti Buwayhi pada pemerintahan dinasti Abbasiyah. Periode keempat diawali ketika suku Seljuk mengambil alih pemerintahan dan mengontrol kekhalifahan Abbasiyah pada tahun 1055 Masehi. Khalifah hanya memiliki wewenang dalam bidang keagamaan. Masa Seljuk berakhir pada tahun 1258 Masehi, yang ketika tentara Mongol menyerang serta menaklukkan Baghdad dan hampir seluruh dunia Islam, terutama bagian timur. Dinasti Bani Abbasiyah berhasil menghadirkan perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan yang sangat maju. Adapun yang menyebabkan ilmu pengetahuan yang telah dicapai oleh dinasti Abbasiyah berkembang pesat, ada dua hal yang perlu kita catat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Ai Natasha Maharani Samaila, kelas 11 MIA 3 nomor urut 5, ingin mempresentasikan mengenai PPT untuk pelajaran SKI. Materinya: 1. Asimilasi bangsa Arab dengan non-Arab. Terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan. Pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah, bangsa-bangsa non-Arab banyak yang masuk Islam. Asimilasi berlangsung secara efektif dan bernilai guna. Bangsa-bangsa itu memberi saham tertentu dalam perkembangan ilmu pengetahuan dalam Islam. Pengaruh Persia, sebagaimana sudah disebutkan, sangat kuat di bidang pemerintahan. Di samping itu, banyak bangsa Persia yang banyak berjasa dalam perkembangan ilmu filsafat dan sastra. Pengaruh India terlibat dalam bidang kedokteran, ilmu ekonomi, dan astronomi. Sedangkan pengaruh Yunani masuk melalui terjemahan-terjemahan dalam banyak bidang ilmu, terutama filsafat pada masa Al-Madmun, kemudian ilmu pengetahuan dan kegiatan intelektual mencapai puncaknya. Pada masa itu di Baghdad telah berdiri Bait al-Hikmah yang menjadi pusat kegiatan ilmiah terutama ilmu pengetahuan Yunani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fihri Fahreza dari kelas 11 MIA 3 kelompok 1. Nomor 2. Gerakan penerjemahan. Gerakan penerjemahan berlangsung dalam 3 fase. Fase pertama pada masa Khalifah Al-Mansur hingga Harun Al-Rasyid. Pada fase ini yang banyak diterjemahkan adalah karya-karya dalam bidang astronomi dan logika. Fase kedua berlangsung mulai masa Khalifah Al-Ma'mun hingga tahun 300 Hijriah. Buku-buku yang banyak diterjemahkan adalah dalam bidang filsafat dan kedokteran. Fase ketiga berlangsung setelah tahun 300 Hijriah, terutama setelah adanya pembuatan kertas, bidang-bidang ilmu yang diterjemahkan semakin meluas. Dalam bidang tafsir, sejak awal sudah dikenal dua metode. Penafsiran pertama, tafsir di Al-Ma'sur, yaitu interpretasi tradisional dengan mengambil interpretasi dari Nabi dan para sahabat. Penafsiran kedua, tafsir bil al-ra'yi, yaitu metode rasional yang lebih banyak bertumpu kepada pendapat pikiran daripada hadis dan pendapat sahabat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Aina Tasya Marani Samaila kelas 11 MIA 3 nomor urut 5 dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai bagian B, yakni kemajuan peradaban dan tokoh-tokohnya. Para ahli banyak yang berperan dalam proses pengembangan ilmu pengetahuan, seperti kelompok Mawali atau orang-orang non-Arab, terutama orang-orang Persia. Kemudian pada masa itu, pusat-pusat kajian ilmiah bertempat di masjid-masjid. Sebab pada masa permulaan dinasti Abbasiyah belum terdapat pusat-pusat pendidikan formal, seperti sekolah maupun perguruan tinggi. Baru pada masa pemerintahan Harun al-Rasyid mulai didirikan lembaga pendidikan formal seperti Darul Hikmah yang kemudian dilanjutkan dan disempurnakan oleh Khalifah Al-Ma'mun. Dari lembaga ini, banyak yang melahirkan para sarjana dan ahli ilmu pengetahuan yang membawa kejayaan dinasti Abbasiyah. Perkembangan ilmu pengetahuan sangat menakjubkan sehingga zaman ini sering disebut zaman keemasan dunia Islam. Berikut ilmu pengetahuan yang berkembang beserta tokoh-tokohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Al-Farizi Syahma dari kelas 11 MIA 3 nomor urut 6, perwakilan dari kelompok 1. Materi yang akan saya bawakan adalah kemajuan ilmu tafsir dan hadis. A. Ilmu tafsir. Pada masa Abbasiyah, perhatian terhadap Al-Quran dapat dilihat dari banyaknya buku yang ditulis untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Quran. Ilmu tafsir adalah cabang ilmu yang sangat penting bagi perkembangan keagamaan dan keilmuan umat Islam. Perkembangan ilmu tafsir pada masa dinasti Abbasiyah terdiri atas tafsir bil ma'sur, Al-Quran berkat dengan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi, dan tafsir bil ra'i, penafsiran Al-Quran dengan menggunakan akal pikiran. B. Ilmu hadis. Di samping ilmu tafsir, juga perkembangan ilmu hadis dan pembukuan hadis. Pada awalnya berbagai hadis dikoleksi oleh para ulama. Dengan demikian, pada awalnya hadis dikumpulkan bukan berdasarkan isinya, tetapi lebih menurut perawinya. Metode pengumpulan ini disebut Al-Musnad. Al-Musnad yang paling terkenal adalah yang dihimpun oleh Ahmad bin Hanbal 241 Hijriah sampai atau 855 Masehi. Dalam perkembangan berikutnya disusun sesuai dengan isinya dan dari bagian atas pasal-pasal atau bab-bab yang lebih khusus terkait dengan pembahasan fikih. Metode pengumpulan hadis seperti ini disebut musannaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua, kemajuan ilmu-ilmu agama. Sebagaimana telah disebut bahwa berkembangnya ilmu tafsir dan hadis selanjutnya diikuti dengan perkembangan ilmu-ilmu keagamaan lainnya yang meliputi teologi atau ilmu kalam dan fikih. Para khalifah dan pembesar lainnya mendorong bahkan mensponsori aliran teologi yang sesuai dengan pemahamannya. A. Ilmu kalam. Sejak abad ke-11 hingga 13 dominasi dinasti Seljuk menyebabkan tenggelamnya filsafat Islam pada sebagian besar wilayah Muslim. Pada masa dominasi Seljuk ini lebih menyukai pengajaran ilmu kalam daripada filsafat. Meskipun ilmu kalam berkembang dalam bentuk yang lebih filosofis. Ilmu kalam lahir disebabkan dua faktor, yaitu musuh Islam ingin melemahkan Islam dengan menggunakan filsafat dan hampir semua masalah termasuk masalah agama. B. Ilmu fikih. Dalam ilmu fikih ditinjau dari aspek hukum, pada masa dinasti Abbasiyah telah muncul dan berkembang aliran atau mazhab yang menawarkan metode dan pendapat yang beraneka ragam. Semula pengelompokan aliran atau mazhab fikih ini lebih berdasarkan pada kota yang menjadi pusat pengembangannya, yaitu mazhab Madinah, mazhab Damaskus, dan mazhab Mesir.
Baru pada periode Abbasiyah mazhab fikih lebih diatributkan kepada tokoh pemikir terbesarnya seperti Imam Abu Hanifah 80 sampai 150 Hijriah atau 999 sampai dengan 797 Masehi. Imam Malik bin Anas 93 sampai dengan 179 Hijriah atau dengan 715 sampai dengan 795 Masehi. Imam Muhammad Idris As-Safai 150 sampai dengan 204 Hijriah atau 767 sampai dengan 820 Masehi, dan Imam Ahmad bin Hanbal yaitu 160 sampai dengan 241 Hijriah atau 780 sampai dengan 855 Masehi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Galasan, kelas 11 MIA 3, nomor urut 8, kelompok 1. 3. Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah cukup menakjubkan. Kaum muslimin mempunyai modal besar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Mereka melakukan riset dan menganalisis berbagai ilmu pengetahuan. Berikut akan dijelaskan beberapa ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa itu. Ilmu kedokteran dan farmasi. Ilmu kedokteran pada masa dinasti Abbasiyah sangat menarik perhatian kalangan umat Islam. Pada masa itu didirikan lembaga pelatihan perobatan peninggalan zaman Bizantium di Antioquia dan Haran di Suriah serta di Iskandaria, Mesir yang sudah melemah dibangkitkan kembali. Di wilayah timur adalah sekolah khusus kedokteran di Jundisapur, Susiana, warisan masa keemasan Sasania. Hal itu disebabkan dengan semakin banyaknya kitab kedokteran yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kemunculan dokter muslim yang secara terus-menerus memahami dan mengembangkan at-tib atau ilmu kedokteran. Di antara para dokter tersebut sebagai berikut: 1. Muhammad bin Zakaria Ar-Razi, 2. Hunain bin Ishaq, 3. Ali Abbas, 4. Ibnu Sina atau Vicenna, 5. Abu Marwan Abdul Malik bin Abil Ala bin Suhur, 6. Ibnu Rashid, 7. Abu Zakaria Yuhana bin Maskawiyah, 8. Sabur bin Sahal. Selain ilmu kedokteran juga berkembang ilmu farmasi, yaitu ilmu untuk menentukan obat atau pembuatan obat-obatan, makanan serta gizi. Di antara ahli farmasi yang lahir pada zaman ini adalah Ibnu Baitar, Jami' Mufratil Adwiyah wa Agziyah, Mizani Tabib. Ilmu perbintangan atau astronomi. Pada masa dinasti Abbasiyah, ilmu perbintangan atau astronomi berkembang pesat hingga pada masa kekhalifahan Al-Makmum. Tokoh astronomi Islam pertama adalah Muhammad Al-Fazani. Ia mengoreksi tabel yang ada berdasar teks astronomi India Siddhanta yang ditulis oleh Brahmaputra. Ahli astronomi lain adalah Muhammad bin Musa Al-Hawarizmi, 2. Abu Ma'syur Al-Falaki, 3. Jabir Al-Batani, 4. Raihan Al-Biruni. Dua Abu Ma'syur Al-Falaki, 3. Jabir Al-Batani, 4. Raihan Al-Biruni. Ilmu pasti atau matematika. Pada masa dinasti Abbasiyah juga berkembang ilmu matematika dan cabang-cabangnya. Pada mulanya ilmu matematika yang dikembangkan umat Islam berasal dari karya-karya bangsa Yunani, Romawi, dan India. Dengan demikian, perkembangan ilmu matematika dan cabang-cabangnya memberikan arti penting bagi perkembangan peradaban dinasti Abbasiyah. Misalnya ilmu geometri yang berfungsi untuk menerangkan sifat-sifat garis, sudut, bidang, dan ruang. Ilmu dapat dimanfaatkan untuk kepentingan para perancang bangunan seperti istana,
masjid dan bangunan lain. Di antara tokoh ilmuwan muslim yang terkenal adalah sebagai berikut. 1. Sabit Qurrah Al-Hirani. 2. Abdul Wafa Muhammad bin Ismail bin Abbas. 3. Muhammad bin Musa Al-Hawarizmi. 4. Umar Khayyam. Ilmu filsafat. Proses penerjemahan oleh umat Islam pada masa dinasti Abbasiyah, terutama kitab-kitab filsafat Yunani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, mengalami perkembangan yang cukup besar. Para penerjemah saat itu tidak hanya menerjemahkan ilmu pengetahuan dan peradaban bangsa Yunani, Romawi, Persia, dan India, juga mentransfer ke dalam bentuk pemikiran. Proses inilah yang disebut dengan Helenisasi. Pada masa perkembangan Harun al-Rashid telah dirintis berdirinya Bait al-Hikmah atau Geraha Kebijaksanaan menjadi pusat segala keilmuan. Maka pada dalamnya mempelajari ilmu filsafat. Di antara tokoh yang memberi andil cukup penting dalam perkembangan filsafat Islam sebagai berikut. 1. Abu Yusuf Ya'qub Al-Kindi. 2. Abu Bakar Ar-Razi. 3. Abu Nasr Al-Farabi. 4. Ibnu Sina. 5. Imam Ghazali. 6. Ibnu Bajjah. 7. Ibnu Tufail. 8. Ibnu Rushd. 9. Abu Rayhan Al-Biruni. 10. Ibnu Maskawai. 3. Abu Nasr Al-Farabi. 4. Ibnu Sina. 5. Imam Ghazali. 6. Ibnu Bajjah. 7. Ibnu Tufail. 8. Ibnu Rushd. 9. Abu Rayhan Al-Biruni. 10. Ibnu Maskawai. Ilmu sejarah. Sejarah yang cukup penting untuk dipelajari adalah riwayat hidup Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa sejarawan muslim yang menulis tentang sejarah dan sirah Nabi Muhammad SAW. 1. Muhammad bin Ishaq. 2. Ibnu Hisham. 3. Al-Waqidi. 4. Muhammad bin Sa'ad. Ilmu geografi. Sebelum abad ke-12 Masehi, istilah geografi tidak pernah digunakan dalam literatur Islam. Saat itu hanya disebut bumi secara umum atau kata yang menerangkan kondisi sebagian wilayah bumi dan berbagai fenomenanya. Pada masa dinasti Abbasiyah terdapat ahli ilmu geografi yang telah menulis buku-buku tentangnya. Di antaranya sebagai berikut. 1. Ibnu Khurdazbih. 2. Al-Jahiz. 3. Al-Biruni. 4. Al-Balazuri. 5. Yaqut bin Abdullah Al-Hamawi. 6. As-Sirafi. 7. Ibnu Batuta. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian bagian C, pusat-pusat peradaban dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah merupakan salah satu dinasti Islam yang sangat peduli Islam, yakni upaya pengembangan ilmu pengetahuannya. Upaya ini mendapat tanggapan yang sangat baik dari para ilmuwan. Para khalifah dinasti Abbasiyah telah menyiapkan beberapa fasilitas yang diberikan, yakni pembangunan pusat-pusat riset dan terjemah seperti Baitul Hikmah, Majelis Munazarah, dan pusat-pusat studi lainnya. Berikut ini beberapa pusat peradaban yang telah diukir oleh dinasti Abbasiyah. 1. Kota-kota pusat peradaban. Pertama, Kufah ialah ibu kota bagi dinasti Abbasiyah yang pertama. Namun tidak begitu lama Kufah dijadikan ibu kota pemerintahan dinasti Abbasiyah dikarenakan penduduknya mayoritas pengikut Ali bin Abi Thalib dan keturunannya. Hira dipilih sebagai ibu kota kedua bagi dinasti Abbasiyah. Pemindahan ini semata-mata untuk menghindari konflik dari Ali bin Abi Thalib. C. Anbar terletak di 10 Farsak, dibangun oleh seorang raja Persia, kemudian diperbarui oleh Abu Abbas As-Saffah dan dinamakan Hashimiyah. D. Baghdad adalah kota kerajaan Baghdad
yang didirikan oleh Khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Kemudian Kark, kawasan lanjutan dari kota Baghdad. Rusafa terletak di timur kota Baghdad, dibangun oleh Khalifah al-Mansur untuk al-Muhdi dan seluruh pasukannya. Samarah terletak di timur Sungai Tigris. Di kota ini terdapat 17 istana mungil yang menjadi contoh seni bangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Jian Maulia akan membacakan materi bangunan tempat pendidikan dan tempat peribadatan. A. Kutab, yaitu sebagai lembaga pendidikan dasar dan menengah. Maktab atau kutab, dan masjid, yaitu lembaga pendidikan terendah. B. Madrasah adalah banyak madrasah yang terkenal pada zaman itu adalah Nizamiyah dan didirikan oleh Nizam al-Mulk, seorang perdana menteri pada tahun 456 sampai 486. H. C. Majelis Muhadarat sebagai tempat pertemuan dan diskusi para ilmuwan. D. Darul Hikmah sebagai perpustakaan. Lembaga-lembaga ini kemudian berkembang perpustakaan dan akademik. Perpustakaan pada masa itu lebih merupakan dapat membaca, menulis, dan berdiskusi. Perkembangan lembaga pendidikan itu mencerminkan terjadi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Masjid sebagai tempat peribadahan dan sebagai tempat pendidikan tingkat tinggi dan takhasus. Di antara masjid yang terkenal adalah Masjid Samarah, Masjid Jami Bahdan, dan sebagainya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.